Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya kita akan meneruskan materi modul 3 bagian 2 dari kuliah GD 3106 Dasar-dasar Geodesi Fisik tentang penentuan geoid secara geometrik. Sebagaimana sudah disebutkan pada modul 1, maka pada modul 2 kita akan membahas tentang teknologi sifat datar dan GNSS yang digunakan untuk penentuan geoid menggunakan pendekatan geometrik. Sifat datar yang digunakan dalam penentuan geoid menggunakan pendekatan geometrik adalah sifat datar teliti. Pengukuran tinggi atau beda tinggi secara geodetik dilakukan melalui penyelenggaraan pengukuran sifat datar atau leveling, yaitu pengukuran jarak antara bidang ekipotensial gaya berat, di mana idealnya dilakukan juga pengukuran gaya berat di sepanjang lintasan pengukuran sifat datar. Kalau kita lihat, leveling atau pengukuran beda tinggi itu terbagi menjadi dua seperti pada skema di bawah ini, yaitu precise leveling dan ordinary leveling. Ordinary leveling itu terdiri dari dua hal, yaitu optical level dan digital level, sedangkan precise leveling terdiri dari optical level, digital level, dan motorized level. Dalam hal ini kita akan menggunakan precise leveling. Sistem tinggi berdasarkan bidang ekopotensial gaya berat atau geopotensial disebut sebagai sistem tinggi fisis, di mana tinggi diukur dari permukaan geoid melalui garis unting-unting garis gaya berat sampai ke titik di permukaan bumi. Sedangkan sistem tinggi fisis banyak digunakan baik untuk keperluan praktis maupun keperluan ilmiah karena memiliki beberapa kelebihan. Antara lain, bidang acuannya memiliki realita fisik yang dapat dihubungkan langsung dari pengukuran di permukaan bumi. Perbedaan sifat datar teliti dengan sifat datar biasa, di mana precise leveling merupakan order tertinggi dari kegiatan leveling dengan hasil rambu bacaan mencapai milimeter. Precise leveling digunakan untuk penyelenggaraan jaring leveling nasional, mentransfer ketinggian benchmark, rekayasa struktur berkepresisian tinggi misalnya irigasi, bendungan, dan terowongan, precision dimensional survey. Pada gambar di bawah ini terlihat beberapa contoh alat ukur precise leveling dari alat ukurnya itu sendiri atau waterpassnya sendiri. Kemudian bagian tengah adalah rambu. Yang ketiga adalah statip yang digunakan untuk mendirikan alat. Beda tinggi antara dua titik di permukaan bumi A dan B diukur menggunakan metode sifat datar teliti atau precise leveling dapat terlihat pada gambar di kanan. Pada permukaan topografi, terdapat titik A dan B di mana pada masing-masing tempat tersebut kita dirikan rambu ukur. Di tengah-tengah antara keduanya kita dirikan alat precise leveling. Nah, dari alat tersebut kita bisa mendapat bacaan rambu ukur untuk titik A yaitu LA, sedangkan titik B adalah LB. Perbedaan antara bacaan LA dan LB kita bisa mendapatkan beda tinggi antara A dan B yang kita sebut sebagai DNAB. Rambu vertikal yang ditempatkan di A dan B dan sifat datar yang ditempatkan di antara keduanya itu harus terletak pada garis bidik mendatar sesuai dengan bidang nivo. Beda tinggi antara titik A dan B adalah selisih bacaan rambu di A dan B. Jadi, pada satu kali kedudukan alat sifat datar, jarak A dan B dapat dijangkau dengan relatif dekat, yaitu kurang dari 12 meter, sehingga dapat dianggap saling sejajar. Sebagaimana terlihat pada slide sebelumnya, jarak dan A dan B sangat berdekatan sehingga kita bisa melakukan pengukuran beda tinggi dengan menggunakan satu kedudukan alat sifat datar saja. Jika A dan B letaknya sangat berjauhan, pengukuran beda tinggi dilakukan dengan lebih dari satu kedudukan alat sifat datar teliti dan dilakukan secara berantai. Gambar di bawah ini menunjukkan jarak A dan B yang sangat berjauhan. Maka kedudukan alat sifat datar dapat dilakukan berkali-kali dan secara berantai. Beda tinggi antar slag atau antar kedudukan apabila dijumlahkan secara berantai maka akan diperoleh beda tinggi antara titik A dan B. Jumlah beda tinggi antara titik A dan B yang diperoleh dari pengukuran sifat datar teliti berantai ini ternyata tidak sama dengan beda tinggi otometris dari H ke B. Hal itu disebabkan karena jarak AB sudah sedemikian jauh sehingga bidang-bidang nivo tidak bisa dianggap sebagai sejajar lagi.
Apabila sepanjang pengukuran beda tinggi menggunakan sifat datar teliti dari A ke B dilakukan juga pengukuran gaya berat G yang ditempatkan di tempat alat sifat datar tersebut berdiri, maka selisih potensial gaya berat dW merupakan perkalian antara tinggi ortometrik dengan nilai gaya berat di B. Jadi bisa terlihat pada persamaan di bawah ini, beda potensial merupakan perkalian antara nilai gaya berat di B dengan beda tinggi ortometrik di B. Sementara beda tinggi ortometrik di B itu tidak sama dengan hasilnya dengan nilai beda tinggi pengukuran water bus. Selisih potensial antara dua buah nivou di seberang tempat adalah bersifat tetap. Dengan demikian, apabila dilakukan suatu pengukuran sifat datar teliti dari A ke B yang disertai pengukuran gaya berat, maka akan diperoleh beda potensial dari A dengan B. Persamaan di bawah ini menunjukkan bahwa potensial di B dikurangi dengan potensial di A merupakan penjumlahan perkalian antara gaya berat dengan beda tinggi hasil pengukuran water bus sepanjang lintasan dari A ke B. Persamaan integral yang menunjukkan lintasan dari A ke B memiliki sifat tidak bergantung pada jalur tempuh, dan nilai potensial yang dihasilkannya adalah sama untuk semua tipe jalur pengukuran yang diselenggarakan. Apabila pengukuran sifat datar teliti diselenggarakan dalam bentuk poligon tertutup dari titik A ke B, jadi bisa melalui lintasan yang merah maupun yang biru pada gambar di atas ini, maka integral tertutup dari GDN itu adalah 0. Nah, tetapi seperti kita ketahui bahwa salah penutup atau integral tertutup untuk beda tinggi hasil pengukuran leveling itu tidak sama dengan 0. Kontradiksi yang muncul adalah nilai diferensial GDN dalam poligon tertutup bersifat 0, padahal pada pengukuran beda tinggi sepanjang jalur sifat datar di dalam poligon tertutup terdapat kesalahan penutup dengan nilai tertentu yaitu tidak sama 0. Secara teoretik, pengukuran sifat datar teliti harus disertai atau melibatkan pengukuran gaya berat agar memiliki arti dan terhindar dari kontradiksi tersebut di atas, yaitu salah penutupnya tidak sama dengan 0, sedangkan usaha yang dilakukannya pada lintasan tertutup itu adalah 0. Penentuan geowidth menggunakan pendekatan geometrik. Yang kedua adalah menggunakan teknologi GNSS GPS. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat membangun sistem navigasi dan penentuan posisi berbasiskan satelit, mulai pengembangan di tahun 73 hingga peresmian di tahun 94. Sistem ini adalah sistem militer yang dioperasikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Satelitnya sendiri mulai diluncurkan sejak tahun 1978 dengan cakupan seluruh dunia dan beroperasi secara kontinu tidak bergantung cuaca. Dapat digunakan oleh banyak orang pada saat yang sama dan diberi nama Global Positioning System. GPS didesain untuk menghasilkan posisi 3 dimensi secara cepat dan akurat tanpa bergantung waktu dan cuaca, di mana pengiriman sinyal GPS disertai dengan informasi tentang kedudukan satelit, serta jarak satelit tersebut ke pengamat, pelaygunaan satelit tersebut, serta informasi pendukung lainnya seperti parameter koreksi jam satelit, transformasi waktu dari GPS ke UTC, dan konstelasi satelit. 3 komponen sinyal GPS yang diperhitungkan di sini adalah jarak berupa kode dan fase, kemudian posisi satelit dalam navigation message, gelombang pembawa atau carrier wave L1 dan L2. Teknik pengukuran GNSS GPS adalah pengukuran jarak antara receiver, yaitu stasiun pengamat di bumi, dengan beberapa satelit pengamat. Dalam hal ini diperlukan minimal 4 satelit, yaitu untuk menentukan posisi dan waktu, di mana posisi satelit diperkirakan dan dikirimkan melalui sinyal GPS ke pengguna. Dengan mengetahui sedikitnya posisi 4 satelit serta jarak antara receiver dengan satelit, maka posisi receiver dapat ditentukan secara detail. Penentuan posisi sendiri menggunakan GPS itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu tipe survei dan tipe navigasi. Dalam hal ini, apabila kita menghendaki data yang sangat akurat, maka kita menggunakan tipe survei, bisa menggunakan tipe RTPPP absolut ataupun diferensial. Apakah akan proses post-processing atau akan real time, dan berbagai metode yang lain. Ketentuan
Metode yang akan digunakan itu akan sangat bergantung dengan ketelitian hasil yang diinginkan. Terkait dengan penentuan undulasi kiwit, maka dalam hal ini adalah faktor vertikal atau komponen vertikal yang berpengaruh pada penentuan posisi menggunakan GNSS GPS. Dalam hal ini adalah tinggi geodetik. Perlu dipertimbangkan tentang sumber kesalahan dari pengukuran GNSS GPS. Untuk kesalahan sistematik atau bias bisa bersumber dari satelit, antara lain dikarenakan kesalahan orbit, bias model clock satelit. Kemudian dari receiver ada bias clock receiver dan informasi koordinat tetap dari stasiun. Kemudian bersumber dari pengamatan yang mencakup delay atmosfer, ambiguitas fase, dan kesalahan tinggi antena. Kemudian kesalahan acak dalam pengukuran GNSS yang perlu dipertimbangkan juga adalah bias residual, cycle slip, multipath, gerakan pusat fase antena, dan kesalahan pengamatan acak. Sebagaimana diketahui, ketelitian komponen tinggi yang ditentukan menggunakan GNSS GPS pada umumnya adalah sekitar 2-3 kali lebih rendah dibandingkan dengan ketelitian komponen horizontalnya, kadangkala sampai 4 atau 5 kali lebih rendah. Nah, dari tabel di sini kita bisa melihat metode yang kita gunakan, tipe data yang dipakai, dan kemudian tipe ketelitian horizontalnya. Nah, dari tipe ketelitian horizontalnya sebagai contoh diambil di sini apabila kita menggunakan tinggi absolut. Yang dimaksud tinggi absolut di sini adalah hasil penentuan absolute positioning dari satu stasiun pengamatan. Kita ambil contohnya adalah precise point positioning atau PPP. Data yang digunakan adalah kode dan fase. Tingkat ketelitian horizontal yang diperoleh adalah 2 sampai dengan 4 cm. Dengan demikian maka ketelitian komponen tinggi itu lebih rendah sekitar 2-3 kali, artinya berkisar antara 4 sampai dengan 8 atau 6 sampai dengan 12 cm. Sedangkan untuk penentuan tinggi secara relatif, yaitu hasil pengukuran relatif positioning antara dua buah stasiun, kita ambil contoh di sini adalah untuk tipe statik, di mana data yang digunakan adalah kode dan fase, itu mencapai 2 mm ketelitian horizontalnya, artinya ketelitian komponen vertikalnya 2-3 kali lebih rendah, berkisar antara 4 sampai dengan 6 mm. Modul 3 bagian 2 selesai.